Kita masuk pada teori basis data client server. Perkenalkan, nama saya Hurul Uma dengan dosen Bapak Rengga Asmara. Tujuan pembelajaran: memahami konsep basis data client server, memahami arsitektur client server, memahami pengaksesan query pada basis data client server, dan bagaimana perangkat lunak client server. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi klien atau server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN, WAN, dan komunikasi. Arsitektur client server. Saat ini, arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier architecture. Di sini, server mengirim data dan klien mengakses data. Arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier architecture. Pada model ini, layer direpresentasikan sebagai host, server, dan klien. Pengaksesan query pada basis data client server. Untuk membagi fungsi DBMS antara klien dan server, tidak ada ketentuan, sehingga banyak pendekatan yang berbeda ditawarkan. Suatu kemungkinan adalah memasukkan fungsi dari DBMS terpusat pada level server. Sejumlah server relasional menggunakan pendekatan ini, di mana SQL Server disediakan untuk klien. Interaksi antara klien dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Pertama, klien melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut transaction server atau database processor atau back-end machine, sedangkan klien disebut application processor AP atau front-end machine. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Sebagai contoh, pemakai mengetahui apa data yang dikirim setiap server, membagi permintaan query ke subquery secara manual, dan mengirimkan subquery secara individu ke tempat yang berbeda. Tabel hasil dikombinasikan secara eksplisit dengan query user pada level klien. Alternatif lain adalah mempunyai modul klien yang melakukan kegiatan di atas secara otomatis. Dalam DBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. Pertama, perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi dari katalog DBMS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Perangkat lunak komunikasi menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Ringkasan, konsep arsitektur client server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur, di mana terdapat 3 komponen utama, yaitu host, server, dan klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server. Dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal.
Modul perangkat lunak yang terdapat pada DBMS dapat dibagi ke dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Kita masuk pada latihan soal. Apa yang dimaksud sistem client server? Sistem client server adalah server yang mengirim data dan klien mengakses data. Itu secara ringkas. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. 2. Apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Arsitektur client server yang ada sekarang merupakan perkembangan dari arsitektur sistem terdistribusi. Jadi pada dasarnya arsitekturnya hampir sama. Sebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada three-tier arsitektur. Host, server, dan client server merupakan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Sedangkan antarmuka pemakai aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Klien melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengkomunikasikan hasil subquery memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem client server? Ada 3 level, yaitu server, klien, dan komunikasi. Sekian presentasi teori dari saya. Terima kasih.